Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Indobim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit berkaitan dengan software Autodesk Civil 3D. Mungkin teman-teman pernah dengar software ini adalah salah satu software yang sering kita gunakan dalam proses perencanaan geometri jalan. Oke teman-teman, untuk software Autodesk Civil 3D sendiri ini merupakan versi terbaru dari pengembangan software lama yaitu AutoCAD Land Desktop, di mana di dalam software ini sudah menggunakan konsep dynamic modeling, yaitu suatu konsep integrated proses desain di mana jika kita melakukan perubahan di saat kita melakukan desain, maka secara otomatis akan mengupdate ke seluruh proses desain yang berkaitan. Sehingga dengan menggunakan software ini akan sangat menghemat waktu di dalam bekerja. Sehingga apabila kita menggunakan Autodesk Land Desktop versi yang lama atau versi Civil 3D yang lama, kita perlu melakukan perubahan dalam setiap tahapan-tahapan desain seperti itu. Jadi nanti ketika kita merencanakan suatu desain, ada perubahan alignment, maka secara otomatis ketika alignmentnya dirubah, maka koridornya akan berubah. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah di sini pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjut ke bagian inti daripada software Autodesk Civil 3D ini, mungkin di sini saya ingin sharing berkaitan dengan hal-hal pengenalan awal software Autodesk Civil 3D ini. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman untuk menunya. Menunya sama bersama ketika kita menggunakan desktop atau mungkin teman-teman sudah familiar dengan Autodesk AutoCAD. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian ini ada menu browser. Nah, menu browser ini biasa seperti terdiri seperti ini teman-teman semuanya, yaitu ada new ketika kita ingin membuat dokumen, open ketika kita ingin membuka dokumen yang pernah kita buat, kemudian teman-teman juga bisa save, kemudian teman-teman untuk save as, export, dan lain-lain. Ini ada di bagian menu browser di sebelah sini. Selanjutnya, teman-teman akan ke menu selanjutnya, yaitu di bagian sini. Bagian sini biasanya ini dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Jadi toolbar yang digunakan untuk mempercepat akses kita. Misal nih kita mau membuat dokumen baru, new, maka kita tidak harus masuk ke bagian menu browser, tapi kita langsung bisa memasukkannya atau membuatnya dari sini. Dan ketika kita ingin membuka file yang pernah kita buat, kita nggak usah ke bagian menu browser, kita bisa menekan simbol ini. Jadi kayak semacam shortcut seperti itu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya di bagian sini, ini teman-teman bisa lihat ini adalah menu bar, di mana di sini ada fungsi-fungsi menu seperti home, insert, annotate, modify, analyze, dan lain-lain. Ini nanti menu-menu yang kita gunakan ketika kita dalam memproses ataupun kita membuat koridor alignment ataupun apapun itu, nanti kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini teman-teman semuanya. Bisa dilihat di sini untuk home-nya seperti ini, seperti nanti kita membuat alignment, membuat profile, membuat koridor, dan lain-lain. Dan ini ada untuk draw-nya, misal kita ingin membuat line, ini ada base width, kemudian 3 point, dan lain-lain, bisa teman-teman sesuaikan. Di sini juga ada fungsi-fungsi dasar seperti AutoCAD, seperti move, copy, dan lain-lain, dan ini untuk pengaturan layernya. Oke teman-teman, setelah itu kita ke bagian area gambar. Di sini area gambar seperti biasanya seperti ini. Ini sama seperti di Autodesk, AutoCAD seperti itu. Dan di sini ada navigatornya sama, tampilannya sama di AutoCAD. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di sini ada panel juga. Ada panel-panel ini nanti akan membantu kinerja teman-teman jadi lebih mempercepat ketika kita sedang mendesain alignment ataupun dalam proses perencanaan desain jalan kita. Selanjutnya di bawah ini ada status bar, ini sama kayak di AutoCAD, di mana kita bisa mengatur skalanya, kemudian kita bisa mengatur pilihannya seperti ini, kemudian kita mengatur snapnya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan menu-menu seperti ini di aplikasi Autodesk AutoCAD seperti itu. Selanjutnya ini ada command line seperti biasanya, misal untuk menu copy kita perlu menekan CO dan lain-lain. Misal kita ingin menu trim
Kalau kita tinggal ada shortcut-shortcutnya, mungkin teman-teman bisa lebih hafal dari saya. Banyak sekali di sini, dan ini untuk kursornya yang warna putih. Sini ada modify, ada layer, semuanya nanti bisa teman-teman gunakan ketika menggunakan aplikasi Civil 3D ini. Nah, teman-teman di sini di toolspace ini bisa dilihat, di sini ada beberapa menu seperti ini. Jadi poin ini nanti untuk kita mengimport poin daripada kontur itu sendiri, kemudian dari poin kita bentuk ke surface. Setelah itu dari surface kita akan membuat alignment. Nah, ini nanti akan ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah sehingga kita nanti perencanaannya akan selesai. Jadi seperti semacam workflow-nya seperti ini di bawah ini, di samping ini. Selain itu teman-teman, di sini selain ada menu Civil 3D, ketika teman-teman menginstal Autodesk Civil 3D 2021, di sini teman-teman bisa menggantikan seperti ke draft annotation. Ini seperti tampilannya AutoCAD, bisa dilihat seperti ini teman-teman. Ini tampilannya ada draw, modify, layer, annotation, sama ini adalah tampilan untuk AutoCAD sendiri. Mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan AutoCAD akan familiar dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita lihat ada yang 3D modeling. Ini seperti ini juga. Mungkin teman-teman sudah familiar ya sama menu-menu seperti ini ketika menggunakan AutoCAD. Di sini juga ada planning dan analisis. Seperti ini. Create, analyze, dan nanti untuk fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Tapi nanti yang paling sering digunakan yaitu ketika kita di sini di Civil 3D ini, karena nanti proses penggambaran alignment horizontal, alignment vertikal, kemudian kita membuat koridor, itu nanti bisa di sini di bagian Civil 3D ini teman-teman semuanya. Dan untuk exportnya bisa kita lihat di sini. Kita bisa extension exportnya, bisa kita lihat di sini kita bisa mengekspor ke beberapa extension, termasuknya adalah IFC file. Dimana file IFC ini bisa kita buka atau kita open di software lain. Jadi misal kita menggunakan softwarenya Bentley seperti Bentley OpenRoad, maka dengan data IFC ini kita bisa membuka datanya di Bentley OpenRoad Designer gitu. Publish, save as, dan lain-lain, ini mungkin sudah biasa teman-teman tahu. Di sini tidak terlalu beda jauh dengan software Autodesk. Untuk Autodesk AutoCAD-nya hampir sama, hanya ada beberapa tambahan menu seperti point, surface, dan lain-lain di sini yang mungkin itu tidak terdapat di software Autodesk AutoCAD. Oke teman-teman, mungkin untuk pengenalan awal dari software Civil 3D. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan dengan settingan awal sebelum kita memulai kerja menggunakan Autodesk Civil 3D. Nah, langsung saja di sini teman-teman, gimana cara kita settingnya? Teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ada prospektor, ada setting, survei, dan toolbox. Nah, di sini kita langsung saja ke menu setting. Teman-teman klik. Setelah teman-teman tekan settingnya, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ada tulisan drawing 1. Kemudian teman-teman pada bagian drawing 1 ini, teman-teman klik kanan. Selanjutnya teman-teman pilih di edit drawing setting. Oke. Setelah kita masuk ke jendela drawing settingnya seperti ini teman-teman semuanya. Nah, kenapa ini namanya drawing 1? Karena untuk nama filenya adalah drawing 1. Nanti ketika teman-teman memberikan nama filenya ini seperti nama project teman-teman semuanya, maka di sini nanti akan berubah sesuai dengan nama project teman-teman semuanya. Dan di sini yang pertama kita lakukan adalah kita men-setting unit dan zone. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah settingan awal untuk kita menggunakan Autodesk Civil 3D. Pada bagian awal ini drawing unit, di sini kita bisa menggunakan feet ataupun meter. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Maka di sini saya menggunakan meter. Selanjutnya untuk angular
unitnya, di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada degree, yang kedua ada gradients, kemudian ada radians. Nah, di sini untuk angular unitnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya, tapi di sini saya menggunakan degree. Selanjutnya, ini ada conversion, ada imperial to metric conversion. Di sini saya menggunakan ada dua pilihan, yaitu unit survey foot seperti ini, kemudian ada international foot yaitu seperti ini. Nah, di sini saya pilih di bagian international foot. Oke. Setelah itu kita ke bagian scale. Pada bagian skala ini saya pilih di 1:1000. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Ada yang 1:100, 1:200. Di sini saya menggunakan 1:1000. Nah, untuk zonanya atau kategoris datumnya sendiri, di sini teman-teman bisa checklist di bawah sini. Kita tekan. Oke. Bisa dilihat seperti ini teman-teman. Ini bisa teman-teman sesuaikan di negara mana, seperti itu. Tapi di sini saya ingin menggunakan di bagian UTM WGS 84 datum. Selanjutnya, pada bagian available coordinate system, ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita bisa lihat di pembagian UTM di Indonesia seperti ini. Kita bisa dilihat di sini dibagi, yaitu bisa dilihat di sini. Ini per 6 derajat, maka akan beda zonanya. Dan di sini juga dipisahkan antara utara, north, dan south atau selatan. Nah, jadi tergantung teman-teman menggunakan yang mana. Misal teman-teman pilih yang di bagian bawah ini, misal project teman-teman di Jawa, maka teman-teman tinggal pilih di bagian 4S, 49S. Kita coba di sini, kita menggunakan di bagian 49S. Jadi, pada posisi ini kita klik di bagian panah bawah, kita cari di bagian 49S. Kita lanjut. Nah, di sini ada dua, yaitu 49 North sama 49 South. Karena kita berada di bawahnya Katulistiwa atau masuk ke daerah South, maka kita pilih di bagian ini. Oke. Setelah itu di sini kita apply. Setelah itu kita ke transformation. Nah, transformation ini bisa dilihat di sini. Ini tidak usah kita rubah-rubah, kemudian kita ke bagian object layer. Untuk ini sendiri, menurut saya tidak perlu dirubah karena sudah ada customnya dari pihak Civil 3D. Kemudian untuk abbreviation-nya, di sini adalah standar-standar yang telah ditentukan. Misal ini ada geometry point seperti ini. Kemudian ada di bagian sini ada profile seperti BVC, BVCS, dan ini sudah tercustom oleh Autodesk Civil 3D itu sendiri, dan dari Civil 3D sendiri biasanya sudah disesuaikan dengan standar ASTO seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah apa yang sudah ada di bagian sini, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian di bagian ambient setting ini teman-teman juga bisa merubah bagian general, kemudian degree ini bisa teman-teman rubah, coordinate seperti ini, semuanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Untuk unitnya, misal area ini square meter, bisa diganti square foot, hektar, dan lain-lain. Ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Selanjutnya di bagian volume, ini juga bisa menggunakan kubik meter ataupun yang lain. Ini nanti juga menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang lain. Tapi di sini saya menggunakan yang sudah ada customnya yang telah tersedia oleh aplikasi Civil 3D. Kemudian kita pilih play, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk customnya sendiri di sini sudah untuk settingnya, saya rasa sudah selesai sebelum kita melakukan proses yang ada di Civil 3D ya teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengimport atau memasukkan data hasil survei kita ke dalam software Autodesk Civil 3D. Oke teman-teman, di sini langsung saja caranya seperti bagaimana. Teman-teman pada bagian sini, di bagian toolspace, ini ada beberapa menu. Ada prospector, setting, survey, dan toolbox. Teman-teman pilih di bagian prospector, jangan di bagian setting.
nanti tampilannya akan berbeda. Misalnya sama-sama poin, ini poin juga, maka kalau diklik kanan nanti tampilannya beda. Dari sini kita masuk ke bagian prospektor terlebih dahulu di sini, teman-teman. Selanjutnya, pada awal bagian poin, ini teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih create. Oke. Nah, maka di sini akan muncul jendela create point. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan tampilan seperti misalnya atau manual, kemudian ini ada juga tampilan direction, kemudian ini untuk alignment station atau offset. Nah, di sini dari sekian menu ini kita pilih di bagian sini, import point. Kemudian teman-teman klik. Setelah teman-teman masuk di bagian kotak dialog import point, teman-teman langsung saja klik di bagian tanda plus ini. Teman-teman klik dulu tanda warna hijau. Selanjutnya teman-teman cari data survei yang sudah teman-teman buat. Sekarang ini data surveinya. Di sini formatnya teman-teman bisa menggunakan format txt atau notepad, kemudian ada .pm, ada .csv, ada .xyz, ada .auf, NEZ dan PNT, dan ini bisa disesuaikan dengan data teman-teman semuanya. Misal saya pilih all sini. Selanjutnya teman-teman pilih, selanjutnya teman-teman mau pilih bagian open. Oke. Nah, pada bagian open kita harus sesuaikan format daripada data kita tadi. Misal ini kita buka dulu data saya. Oke, kita buka tekstingnya. Nah, di sini adalah formatnya. Ini adalah string, kemudian ini northing, kemudian ini elevation, kemudian ini point. Berarti rutanya B, E, N, Z. Nah, kita sesuaikan di bagian civil 3D kita. Kita cari P, E, N, Z. Kita coba di bagian sini. Nah, ini sudah sama. Dan nanti buat teman-teman disesuaikan ya sama format daripada hasil survei teman-teman semuanya. Misalnya ini ENZ seperti ini, maka tidak sesuai. Maka kita pilih di bagian ini, PENZ, di mana ini point number. Kemudian ini adalah string, ini northing, kemudian ini adalah elevation. Oke. Setelah teman-teman di bagian specify point file format, atau di bagian filtering ini kan sudah sesuai. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian sini add point to point group dan checklist. Setelah itu bisa teman-teman tekan OK. Kita tunggu. Setelah loading selesai, tapi ternyata di sini masih belum nampil, kita coba klik zoom, set, kemudian kita pilih extend. Oke, kita tunggu, kita zoom extend. Nah, ini adalah data poin-poinnya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini data poinnya sangat banyak sekali, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah data poin yang kita import dari data survei di lapangan. Selanjutnya, coba kita cek di bagian point group di sini. Di sini bisa dilihat all point. Nah, di sini juga bisa kita, misal mau edit poinnya, bisa kita edit. Ini bisa adalah poin-poin yang kita masukkan tadi di sini. Misal teman-teman ingin melakukan pengeditan secara manual, bisa dilakukan di point edit. Atau sebaliknya, teman-teman pengen mau export point atau delete, bisa dilakukan di bagian sini, teman-teman semuanya. Kita close. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini untuk poin-poinnya belum ada keterangan elevasinya. Bisa dilihat di sini hanya seperti tanda seperti ini. Nah, caranya langsung saja kita ke bagian all point, selanjutnya kita pilih properties. Nah, di bagian information ini pada ada bagian basic, ada juga point style, point label style. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian basic. Nah, di sini ada markernya. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk markernya tanda X seperti ini, atau teman-teman juga bisa menambahkan seperti ini. Kemudian untuk use drawing scale-nya ini bisa dikecilkan, misal jangan 2,5 tapi 2 saja.
itu nanti di sini akan menyesuaikan. Atau di sini teman-teman mau use AutoCAD point for marker, jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan use AutoCAD point for marker, atau kita bisa menggunakan use AutoCAD block symbol for marker, bisa dilihat nanti akan ada simbol seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan yang use custom marker. Oke, ini tampilannya bisa dilihat di sini seperti ini. Bisa hilangin seperti ini. Semisal kita menggunakan di bagian use custom marker, untuk 3D geometrinya tidak usah. Nah, untuk warnanya ini bisa dirubah di bagian displaynya. Semisal warna markernya ini tetap merah, kemudian labelnya ini kita ganti semisal warna hijau. Oke. Selanjutnya summary-nya tidak usah, kemudian kita oke, kita apply. Selanjutnya kita ke bagian point label style, kita klik new point label style-nya. Di sini untuk text style-nya kita menggunakan standar saja seperti ini. Ini tidak usah mungkin. Kemudian untuk teksnya ini, untuk tinggi teksnya mungkin bisa diganti menjadi 2 mili saja. Oke. Ini untuk point number-nya di bagian sini. Ini point number nanti bisa diganti di point elevation. Misal point elevation kita ganti juga, misalnya 2. Elevasinya kita ganti warnanya. Misal kita menggunakan hijau. Oke. Seperti ini nanti elevasinya. Bordernya tidak perlu. Selanjutnya di point description-nya kita kecilkan saja di sini 0,5. Untuk warnanya tetap putih saja. Oke, seperti ini. Generalnya, layoutnya, dan lain-lain nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Misal ini size, point style. Oke, kita apply dan kita oke. Kemudian kita apply, kita tunggu loadingnya. Setelah muncul, bisa dilihat teman-teman di sini untuk markernya sudah berganti, untuk elevasinya dan keterangannya sudah ganti juga size-nya. Nah, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan ukurannya saja. Oke, kemudian kita oke. Kita tunggu. Dan ini size-nya begitu besar ya teman-teman, sehingga butuh waktu lama untuk import data ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan gimana caranya kita mengimport titik ataupun data survei yang dari lapangan ke dalam software Autodesk 3D. Halo teman-teman, selamat datang di channel Indubin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan sharing di part sebelumnya, di mana part sebelumnya kita mengimport point ataupun data-data survei dari lapangan kita masukkan ke dalam software Civil 3D. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu gimana kita mengenerate data point ini menjadi data kontur. Bisa teman-teman lihat, ini untuk data poinnya sepanjang ini sekitar 40 km. Nah, di sini kita akan mengenerate poin-poin ini menjadi kontur ataupun surface yang nantinya bakal kita gunakan sebagai kontur tanah atau data tanah yang akan kita gunakan dalam proses perencanaan geometri jalan. Oke teman-teman, langsung saja di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah nyampe di sini di poin-poinnya,
Buat teman-teman yang belum tahu cara gimana import poinnya ini, teman-teman bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya, di video tutorial Civil 3D Part 3-nya. Nanti setelah itu baru teman-teman lanjut ke bagian ini. Nah, buat teman-teman yang mengikuti dari part sebelumnya, langsung saja di sini caranya. Teman-teman sama seperti yang di awal tadi, yaitu kita masuk ke bagian tool space. Nah, pada bagian tool space ini kalau tadi kita berfokus di bagian point, sekarang kita berganti ke fokus ke bagian surface. Nah, di sini teman-teman menuju ke bagian menu dulu, prospector. Teman-teman klik di bagian surface. Kemudian pada bagian surface ini teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih surface. Klik surface. Oke. Selanjutnya, pada bagian jendela field surface, teman-teman di sini ada namanya information. Buat teman-teman yang masih belum kelihatan seperti ini, teman-teman bisa klik tanda plus kecil ini, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa menu pilihan. Selanjutnya, pada menu information, di sini ada name, kemudian ada surface. Nah, di sini kita bisa mengcustom nama sesuai dengan kemauan teman-teman semuanya. Misal di sini saya kasih nama surface exercise seperti ini. Untuk deskripsinya ini silahkan teman-teman diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman lihat pada bagian style, teman-teman bisa klik. Selanjutnya ada titik 3, kotak titik 3 di sebelah kanan. Teman-teman klik di bagian ini, kemudian klik seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik tanda panah di sini. Di sini sebenarnya ada banyak sekali menu pilihan untuk surface style-nya. Ada beberapa menu seperti ini. Nah, di sini kita klik dulu di bagian sini, kemudian kita pilih di bagian copy current selection. Kita copy. Oke. Kemudian pada jendela name kita ganti misal surface exercise. Nah, di sini saya jelaskan kenapa kita mengcopy ini atau kenapa kita tidak meng-create baru. Sebenarnya kalau kita meng-create baru nanti lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau kita copy, kita sudah mengatur beberapa bagian yang custom ini sudah diatur sama aplikasi Civil 3D, sehingga kita hanya mengatur di poin-poin tertentu tanpa harus mengubah file existing yang sudah ada di aplikasi Civil 3D. Jadi misal kita menggunakan surface style-nya kontur 2 meter dan 10 meter, ketika kita edit, maka nanti ketika kita edit, kita sesuaikan, maka tidak akan sesuai dengan judulnya ini. Sehingga di sini kita lebih mudah, kita copy, kemudian kita kasih nama, kemudian kita kasih di bagian-bagian tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk name-nya, saya kasih nama surface exercise. Kemudian di description-nya, misal kita ganti surface contour seperti ini aja. Kemudian di sini ada beberapa tab menu pilihan, teman-teman bisa lihat di bagian border. Nah, di bagian border ini untuk saya sendiri biasanya tidak sering saya rubah, jadi tetap saya biarkan sebagaimana custom bawaan Civil 3D. Kemudian pada bagian contour, di sini teman-teman bisa lihat ada contour range, 3D geometry, legend, contour interval, contour depression, kemudian ada contour smoothing. Nah, biasanya di sini yang sering kita rubah adalah di bagian contour interval. Teman-teman bisa dilihat, kita perpanjang. Nah, di sini ada namanya base elevation, kemudian ada minor contour sama major contour. Nah, di sini untuk minor contournya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kemudian semisal ini saya ganti 5. Untuk major konturnya semisal tetap 10. Kita coba. Oke. Seperti ini. Kemudian pada kontur smoothing, pada smooth contour, di sini agar pertampilan konturnya lebih halus, biasanya saya pilih true. Kemudian di sini untuk kontur smoothingnya bisa kita tingkatkan, digeser sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, seperti itu. Setelah itu teman-teman pilih di bagian grid. Nah, grid ini biasanya saya juga sering menggunakan custom yang sudah ada di Civil 3D. Kemudian pada bagian poin, ini juga
tidak pernah saya rubah. Nah, untuk bagian triangle ini juga watershed, analysis, ini sama, jadi menggunakan custom yang sudah ada di Civil 3D biasanya. Kemudian di bagian display. Nah, di bagian display ini di sini untuk mayor contour sama minor contournya di sini dibedakan warnanya. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti warnanya, semisal teman-teman ingin mengganti warnanya. Jadi biar semisal teman-teman ganti warna hijau itu terserah teman-teman semuanya. Atau ini untuk minor contournya, semisal teman-teman ganti warna seperti ini. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Selanjutnya di bagian summary, ini biasanya tidak usah diganti, seperti ini aja. Jadi ini adalah ringkasan daripada tab-tab sebelumnya. Oke, setelah teman-teman selesai mengcustom sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya di bagian surface style-nya, di sini kita langsung ke bagian apply. Kita apply coba. Setelah itu kita oke. Nah, kita kembali ke bagian select surface style. Nah, pada bagian ini jangan lupa teman-teman pastikan untuk yang kita pilih adalah surface yang telah kita custom sendiri. Jadi teman-teman jangan memilih yang lain. Misal masih seperti ini, teman-teman ganti sebagaimana surface yang tadi kita edit. Kemudian kita pilih resize, kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih oke. Oke, setelah selesai, kita menuju ke bagian tool space kembali, kemudian pada bagian surface ini kita klik pada tanda plusnya yang kecil ini, kemudian kita klik lagi bagian surface, kemudian kita lanjut ke bagian definition. Nah, pada bagian definition ini, kita lanjut ke bagian point group, di mana di video tutorial sebelumnya saya sudah mengimport point, kemudian kita juga ketika import point kita sudah membuat point group, maka di sini kita langsung saja ke bagian menu point group, kemudian kita pilih add. Nah, di sini ini adalah point kita. Bisa dilihat di sini ketika kita geser ke atas kembali, pada menu point group di sini untuk poinnya bisa diberi nama sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika tadi masih proses import point. Nah, tadi di sini saya tidak mengubah namanya sehingga di sini hanya tersedia all point. Sehingga pada kasusnya di sini ketika saya ingin memasukkan point group, jadi saya tinggal memasukkan all point ini ke dalam sini. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih add. Selanjutnya kita pilih all point ini, kemudian kita pilih apply. Setelah teman-teman tekan bagian apply, kemudian kita pilih di bagian oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk konturnya di sini sudah ditampilkan seperti ini teman-teman semuanya untuk konturnya. Ini adalah kontur yang kita import atau kita generate daripada poin-poin tadi yang sudah kita masukkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk konturnya, di sini ada bagian yang rapat. Tadi saya bedakan untuk major konturnya berwarna hijau, sedangkan minor konturnya adalah berwarna kuning. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman mungkin di sini untuk penampilan konturnya masih belum terlalu rapi. Nanti bisa kita rapikan sendiri mungkin di tutorial selanjutnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk generate kontur setelah kita mengimport poin-poin yang kita import sebelumnya di video tutorial sebelumnya, yaitu merupakan poin-poin hasil survei di lapangan. Oke, kemudian coba kita close. Selanjutnya mungkin teman-teman misal ingin merubah, kita kembali ke menu bagian mungkin di bagian sini surface, edit surface style. Mungkin ketika teman-teman ingin merubah misal di sini interval konturnya, bisa teman-teman rubah menjadi 2 atau 1. Semisal kita jadikan 1, kemudian ini kita jadikan 5. Oke, kita apply, kemudian kita pilih oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat konturnya jadi lebih dekat rapat. Ini bisa teman-teman lihat konturnya sangat rapat sekali ketika kita menggantinya
intervalnya kita ganti. Misal kita ingin menggantinya lebih rapat lagi, kita ganti seperti ini. Pada bagian kontur interval, bagian yang 5 ini kita ganti ke 2, misal seperti ini. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di sini makin rapat. Pada kesempatan kali ini, ketika kita sudah mengenerate surface, di sini bisa dilihat teman-teman, untuk surface-nya, konturnya sendiri pun masih terlihat kurang rapi, sehingga pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan dengan bagaimana caranya kita merapikan kontur-kontur yang ada setelah kita melakukan generate poin-poin menjadi surface. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini untuk konturnya masih belum rapi dan nampak berantakan. Nah, di sini langsung saja teman-teman caranya. Teman-teman lanjut ke bagian surface di sini. Nah, pada bagian surface ini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian teman-teman pilih di bagian edit surface style. Pada bagian edit surface style, teman-teman langsung saja ke bagian display. Selanjutnya pada bagian display ini ada beberapa menu ataupun layer. Nah, pada bagian ini teman-teman cukup nonaktifkan di bagian minor contour. Kemudian pada major contour kita juga nonaktifkan. Selanjutnya kita aktifkan di bagian triangle. Di bagian triangle ini kita aktifkan. Kemudian kita pilih apply. Setelah itu kita pilih OK. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan untuk triangle-nya. Nah, buat cara editnya, teman-teman tinggal ketikkan saja sembarang di bagian sini, di bagian triangle-nya. Kemudian teman-teman bisa pilih ke bagian edit surface, kemudian teman-teman pilih di bagian delete line. Oke, setelah muncul kotak seperti ini, teman-teman tinggal klik di bagian garisnya, seperti ini, yang mau dihapus. Oke, setelah itu teman-teman enter. Nah, maka garis boundary atau garis luarnya ini akan mengikuti garis terakhir di sini yang sebelumnya, semisal di sini, ini belum kita hilangkan atau kita belum hapus. Ini bisa saya contohkan, semisal untuk merapikannya ini, kita harus menghapus garis ini, kemudian kita hapus garis ini. Oke, kita pilih garisnya, seperti ini. Kemudian kita enter. Kita lanjutkan. Kita hapus untuk garisnya. Atau bisa kita blok seperti ini. Oke, setelah selesai kita enter. Kita lanjut ke bagian yang sini. Ini nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Ini terlihat tampak lebih rapi. Kita rapikan sehingga lebih enak dilihat. Seperti ini. Bisa kita lihat garis triangle-nya ini menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain dengan ketinggian yang sama, elevasi yang sama. Oke, kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus. Enter. Ini sudah rapi. Kemudian di bagian sini kita hapus. Oke, kita hapus semuanya untuk triangle yang jaraknya terlalu jauh. Ini kita hapus saja. Agar nanti ketika kita
aktifkan major kontur sama minor konturnya terlihat lebih rapi. Karena nanti data yang kita gunakan adalah data-data yang di atas poin ini aja, karena nanti untuk generate alignment horizontalnya cukup di bagian yang ada sini, di bagian ROW-nya. Sehingga untuk data-data kontrol yang berada jauh di luar ROW, maka kita akan hapus agar terlihat rapi. Oke, ini. Ada yang cukup jauh, ini kita hapus. Langsung kita blok seperti ini. Ini juga, langsung kita blok seperti ini. Ini juga, langsung kita blok. Sampai terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Oke, kita blok. Seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang menggunakan data panjang seperti ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama ketika dalam proses penghapusan atau perapian kontur ini. Tapi nanti bisa dibandingkan untuk before afternya seperti apa, sebelum dan sesudah ketika kita rapikan. Enter. Ini bisa dilihat sedikit lebih rapi. Ada perlu beberapa yang perlu kita hapus kembali. Seperti ini kita hapus saja karena notnya terlalu jauh. Ini. Oke, kita enter. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman semuanya, teman-teman tinggal ke sebentar, kita lanjutkan Nanggung. Ini, oke. Oke, udah. Nah, ketika sudah rapi seperti ini, agak rapi, kita ke bagian surface exercise kembali. Kemudian kita pilih bagian edit surface style. Kemudian kita aktifkan kembali major dan minor konturnya. Kemudian kita matikan bagian triangle-nya. Kemudian kita pilih apply. Dan kita pilih OK. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk garis-garis kontur tadi di sini sudah hilang, sehingga tampak lebih rapi. Oke, triangle-nya sudah, kita apply, kemudian kita OK. Oke, setelah kita OK, ternyata masih kita rubah dulu. Setelah kita rubah tapi masih tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba ke bagian rebuild. Kita coba rebuild. Nah, ini untuk garis konturnya sudah bisa dilihat. Jadi tampilannya lebih rapi. Nanti tinggal kita rapikan di bagian-bagian ini seperti ini. Bisa kita rapikan. Bagaimana kita memberi label pada kontur kita. Selain itu, saya juga mau sharing gimana caranya kita meminimais titik-titik ini sehingga terlihat lebih rapi dan ketika software digunakan akan terasa lebih ringan. Oke teman-teman, langsung saja di sini teman-teman. Yang pertama, sebelum kita memberi label kontur pada kontur yang telah kita buat ini, pertama-tama kita harus menonaktifkan poin-poin yang ada di sini. Jadi itu langsung saja teman-teman ke bagian point group.
Pada bagian point group ini teman-teman pilih data yang teman-teman import kemarin. Misal ini, titik-titik ini saya kemarin ketika import memberikan nama data survei. Ini kemudian teman-teman klik kanan. Buat teman-teman yang tidak memberikan nama, ketika add group, teman-teman bisa klik kanan di bagian all point. Nah, di sini kemarin saya menggunakan data survei ini, kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih properties. Nah, pada bagian properties ini, kita langsung aja ke bagian information. Selanjutnya, pada point style dan point style label, di sini kita klik di tanda ini, tanda panah ke bawah ini, kita klik. Selanjutnya kita pilih noun. Oke. Selanjutnya kita pilih by. Oke. Di sini teman-teman bisa dilihat untuk angkanya sudah hilang. Ini juga misal kita kasih noun. Nah, sudah hilang semuanya. Kemudian kita pilih OK. Dan nanti ketika teman-teman yang mengaktifkan, tinggal pilih aja di bagian basic sama untuk point style labelnya disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini adalah kontur yang kita generate dari poin-poin yang tadi kita nonaktifkan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, untuk konturnya sendiri masih belum ada elevasinya atau keterangan elevasinya berapa. Nah, di sini cara membuatnya, teman-teman langsung aja klik 2 kali di bagian sini, di bagian konturnya. Maka di sini teman-teman bisa lihat ada add label. Kemudian pada jendela add label ini, teman-teman klik bawah. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu kontur single, kontur multiple, dan yang satunya adalah kontur multiple at interval. Kita coba yang pertama, yaitu bagian kontur single. Kita klik. Nah, di sini kita kemudian pilih garis konturnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kita ketikkan satu-satu seperti ini. Nah, ini adalah untuk membuat label kontur menggunakan bagian kontur single. Jadi kita menempatkannya satu-satu. Kita klik seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah untuk konturnya. Nah, selanjutnya kita coba di bagian yang kedua, yaitu di bagian kontur multiple. Oke, pada kontur multiple ini, teman-teman pilih spesifikasi points, misal di sini. Kemudian teman-teman tarik, melewati kontur teman-teman semuanya. Di sini, maka secara otomatis dia akan mengenerate kontur yang dilewati oleh garis teman-teman semuanya. Misal kita coba di sini, menggunakan bagian kontur multiple, kita klik dari sini sampai sini. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, untuk konturnya sudah tergenerate otomatis. Nah, seperti itu teman-teman caranya kita untuk membuat label kontur. Atau juga teman-teman bisa ke bagian surface, kemudian definition, kemudian pada point. Nah, poin kita tadi tergabung di sini, tapi kita sudah mengenerate-nya ke surface. Sehingga di sini pada bagian surface exercise, kita klik kanan, kemudian kita pilih add label. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk posisi add labelnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman untuk label type-nya, teman-teman tinggal pilih sama, yaitu ada spot elevation, terus ada spot elevation on grid, ada single, ada multiple, dan ada yang multiple at interval. Nah, semisal kita mau mencoba untuk yang single, kita tinggal klik aja sama caranya, kita add, kita klik saja seperti ini. Maka di situ secara otomatis akan
menampilkan kontur yang kita klik, ketinggian atau elevasi kontur yang kita klik seperti ini teman-teman semuanya. Selanjutnya, misal teman-teman ingin membuat yang bagian multiple, caranya sama, yaitu add. Teman-teman pilih garisnya saja. Nah, sini, di sini. Nah, ini secara otomatis akan ada interval konturnya. Oke. Selain itu, teman-teman juga bisa mengatur di bagian tinggi daripada teksnya ini sendiri di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini untuk teks height-nya ini bisa teman-teman atur sendiri, semisal untuk di bagian surface elevation, kemudian ini tadi bagian major label-nya. Misal major label-nya kita ganti ke 2 saja, seperti ini. Untuk warnanya terserah menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya di sini. Ini bisa diganti seperti ini warnanya, seperti itu. Oke, untuk track-nya kita biarkan saja. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya untuk yang minor contour teman-teman juga bisa mengeditnya. Kita ke general, layout, kemudian teksnya semisal kita ganti 0,5. Untuk warnanya teman-teman bisa diganti di bagian color, dan ini sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Kita scroll, udah, mungkin itu aja yang biasanya sering kita rubah. Kemudian teman-teman tekan apply, kemudian teman-teman pilih OK, kemudian kita close. Nah, bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Untuk yang major konturnya teksnya tadi sekitar 2, dan ini teksnya adalah 0,5. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman ketika ingin membuat label dalam kontur, teman-teman bisa menggunakan 2 cara tadi ya teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Indobil. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan sharing saya sebelumnya berkaitan dengan software Civil 3D 2021. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah sharing berkaitan dengan cara mengimport point sampai mengenerate menjadi kontur. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan gimana caranya kita membuat alignment horizontal di Civil 3D 2021. Jadi biasanya kita membuat alignment terlebih dahulu, alignment horizontal sebagai titik center line atau titik tengah daripada koridor ataupun jalan perencanaan jalan kita. Jadi misal nanti kita merencanakan jalannya 2 lajur, maka center line ini digunakan untuk membagi lajur itu menjadi kanan dan kiri. Seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga kita harus membuat garis center line-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman untuk membuat garis alignment-nya ini sangat mudah sekali teman-teman. Pada bagian home di sini ada beberapa menu pilihan, langsung saja di sini kita pilih di bagian alignment. Nah, pada bagian alignment ini kita pilih di bagian tanda panah ke bawah, kemudian teman-teman pilih di bagian alignment creation tools. Oke, setelah muncul jendela create alignment layout seperti ini teman-teman semuanya. Nah, untuk name-nya ini teman-teman menyesuaikan dengan selera teman-teman atau keinginan teman-teman. Misal saya pilih di bagian sini alignment exercise. Oke. Untuk deskripsinya, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Untuk tipikalnya ini adalah untuk center line. Kemudian untuk description-nya sesuai dengan teman-teman semuanya aja seleranya. Kemudian di sini untuk general tidak ada yang saya rubah. Kemudian kamu masuk ke desain kriteria. Nah, desain kriteria ini adalah teman-teman bisa lihat di sini dimulai dari starting design speed. Jadi untuk rencana kecepatan desain kita itu berapa? Nah, di sini semisal saya menggunakan 80, kemudian kita kasih use kriteria base design seperti ini. Nah, ini bisa dilihat untuk di property dan value-nya. Untuk minimum radius table-nya ini bisa menggunakan standarnya ASTO. Ini menyesuaikan, teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai dengan kriteria desain teman-teman semuanya. Misal di sini saya menggunakan yang metrik Emax 4%, kemudian transitionnya
Ini juga bisa dilihat teman-teman dalam perencanaan untuk 2 lane atau 4 lane. Kemudian untuk alignment metodenya ini bisa teman-teman sesuaikan juga menggunakan ASTO 2011 Crowned Roadway atau yang di Planner Roadway. Dan di sini saya menggunakan yang Crown. Oke. Setelah itu teman-teman pilih OK saja. Kemudian di sini akan muncul, bisa teman-teman lihat di sini ada alignment layout tools. Nah, di sini ada beberapa banyak fungsi. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Di sini saya akan contohkan di bagian sini, yaitu kita menggunakan metodenya. Di sini ada tiga, yaitu tangan-tangan no curve, atau di sini tangan-tangan with curve, atau di sini curve and spiral setting. Nah, di sini pada contohnya ini saya akan ngasih contoh di bagian tangan-tangan with curve. Jadi saya akan membuat beberapa tikungan. Misal seperti ini. Nanti kemungkinan tikungan saya, maka di sini bisa dilihat specify start point ya. Jadi kemungkinan di sini misal jalan saya dimulai dari sini. Kemudian kita tarik garis lurus. Kita misalkan nanti tikungannya di sini. Kita sini seperti ini. Kita garis seperti ini teman-teman semuanya. Oke. Kemudian setelah selesai teman-teman bisa enter. Nah, setelah di enter, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk STA awalnya 0 plus 00, kemudian untuk design speed-nya yaitu 80 km, STA-nya seperti ini. Nah, ini untuk majornya, yaitu jaraknya, intervalnya yaitu 20 meter. Nah, ini teman-teman bisa ganti juga. Caranya klik sini, kemudian teman-teman pilih di bagian properties. Nah, di sini bisa dilihat tool station range-nya berapa. Atau teman-teman bisa juga menggunakan untuk merapikan ini semua, teman-teman tinggal klik di bagian sini, di bagian alinyamannya, angkanya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih di bagian edit level group yang ini. Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan saja, semisal teman-teman mau mengganti untuk major stationnya, semisal teman-teman menggunakan 100. Untuk minornya teman-teman menggunakan 25 misal. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya aja. Kemudian kita ganti ke major stationnya, kita klik di bagian sini labelnya. Kemudian kita pilih yang perpendicular with line seperti ini. Kemudian kita edit. Nah, ini bisa dilihat teman-teman untuk tampilannya nanti seperti ini. Misal teman-teman mau merotate untuk rotation angle-nya bisa diganti 90 misal. Kalau nggak pas, nah nantinya jadinya seperti ini. Ini misal saya 0. Kemudian untuk teksnya saya kecilkan semisal 2. Dan untuk warnanya ini bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya. Tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman klik, teman-teman pilih warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Seperti itu. Untuk dari stage-nya jarang, summary-nya nggak usah. Di generalnya ini teman-teman bisa lihat di sini untuk tekstilnya. Ini bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke. Mungkin itu. Kemudian kita apply. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK. Selanjutnya untuk minor tick-nya sama, kita samakan aja. Kemudian di sini geometrinya bisa disesuaikan juga. Misal teman-teman mau menyesuaikan, ini bisa dilihat layoutnya seperti ini. Geometrinya, stationnya, dan lain-lain nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, pilih OK saja. Kemudian di bagian perpendicular with line ini bisa diedit juga. Seperti ini. Bagian station, bagian line, ini juga bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya. Dan kita apply aja. Ini bisa dilihat sudah berubah ketika kita mengganti rotation angle-nya. Oke. Kemudian kita pilih OK.
kemudian kita pilih apply. Ini kita oke dulu, kita apply dan kita oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk major station-nya, teman-teman di sini jaraknya yaitu per 100 meter. Misal teman-teman ingin mengecilkan menjadi per 50 meter, teman-teman klik lagi di bagian sini. Bisa lewati properties, atau bisa di edit label group, sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Misal saya di sini, saya ganti 50, kemudian saya apply, saya oke. Nah, di sini untuk STN-nya bisa per 50 meter. Selanjutnya, kita ke bagian curve atau tikungan. Dan ini teman-teman tadi untuk bagian circle-nya atau tikungannya, kita nggak tahu ini panjangnya berapa untuk panjang circle-nya. Tadi ada 3, yaitu 1, kemudian ada 2, ada 3, yaitu ini tergenerate otomatis untuk panjang curve-nya. Nah, teman-teman untuk mengetahui ini berapa panjang circle-nya, panjang curve-nya di sini, teman-teman bisa ke bagian geometry editor. Kemudian teman-teman lihat di bagian sini, di bagian warna ini, alignment grid view, teman-teman klik, kita lebarkan. Nah, di sini untuk radiusnya, bisa teman-teman lihat yaitu menggunakan minimum radius sesuai standar yang telah kita pakai. Jadi, misal di curve pertama ini kita mau edit, tinggal diganti saja, misalnya 500. Bisa dilihat teman-teman di sini pergeserannya, seperti itu. Kemudian di bagian yang kedua ini, seperti ini ya teman-teman, titiknya 1, 2, 3. Ini kita ganti juga, misal teman-teman mau mengganti dengan sama, yaitu 500 meter. Maka akan bertambah panjang, sama misal ini ganti 500. Nah, itu teman-teman ketika ingin mengedit untuk bagian curve-nya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya, setelah kita membuat alignment horizontal, yaitu langkah selanjutnya kita adalah membuat alignment vertikal. Tapi sebelum kita membuat alignment vertikal, kita harus terlebih dahulu membuat profil plan-nya, di mana kita mengetahui untuk elevasi tanah existing sebelum kita merencanakan jalan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita merencanakan tinggi finish grid-nya, kita terlebih dahulu membuat atau mengetahui elevasi tanah existing. Oke teman-teman, di sini langsung saja caranya, yaitu teman-teman ke bagian profile, kemudian teman-teman pilih di bagian create surface profile, teman-teman klik. Kemudian di sini teman-teman untuk alignment-nya, teman-teman bisa pilih alignment-nya yang tadi di sini. Tadi alignment horizontal saya bernama alignment exercise, sehingga ketika di sini yang muncul adalah di bagian alignment exercise. Ketika di sini ada beberapa alignment, teman-teman tinggal klik di bagian bawah sini, kemudian teman-teman pilih di bagian alignment-nya. Nah, untuk alignment-nya sendiri ini di sini bisa start and station-nya. Kemudian untuk example-nya seperti ini, dan untuk surface-nya jangan lupa teman-teman, untuk surface yang kita buat di sini tadi, nama surface-nya apa? Di sini saya untuk nama surface-nya menggunakan nama surface exercise, sehingga pada di sini yang ditampilkan adalah surface exercise. Langsung saja di sini teman-teman kita pilih add. Oke. Setelah kita memilih add, kita langsung ke bagian bawah di sini, yaitu di bagian draw in profile view. Kemudian teman-teman pilih view. Nah, pada jendela grid profile view ini, teman-teman ada beberapa pilihan. Kita urut dari yang atas terlebih dahulu, yaitu di bagian general. Di bagian general sama, yaitu kita bikin alignment yang dulu. Ini adalah alignment exercise, L adalah alignment horizontal saya. Kemudian untuk profile view name-nya, kita kasih nama semisal profile exercise. Profile exercise. Oke, untuk description-nya teman-teman terserah mau di siapa. Kemudian untuk profile view-nya, profile view style-nya,
Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Misal di sini saya milih major grid. Kemudian di sini kita bisa setting untuk di bagian sini, kita klik sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk major grid-nya ini kita setting dulu, atau teman-teman bisa seperti ini. Kalau tidak ingin mengubah originalnya, teman-teman klik di bagian sini, kemudian create new. Kemudian kita edit, exercise, profile, view style. Kemudian pada graph-nya ini ada vertical scale, ada horizontal scale, ada juga vertical exaggeration. Nah, ini adalah perbandingan antara horizontal dan vertikal. Jadi panjang horizontalnya dibagi panjang vertikalnya. Nah, misal di sini teman-teman bisa diganti, misal untuk vertical increase di sini bisa diganti 5 ataupun berapa, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, jadi nanti bisa dilihat ketika ini kita ganti misal 1, maka di sini untuk scale-nya akan custom lah, seperti ini. Misal kita ganti 2, nanti akan menyesuaikan, kita ganti 5, dia menyesuaikan, kita ganti 10, dia akan menyesuaikan, ketika kita ganti 20, dia akan menyesuaikan. Jadi biasanya vertikal ini digunakan agar nanti posisi vertikal alignment-nya itu tidak terlihat datar. Jadi itu ya teman-teman. Sehingga kita harus mengganti ataupun menyesuaikan daripada vertical exaggeration-nya. Oke, misal kita ganti 5 seperti ini. Teman-teman semuanya, atau untuk horizontal scale-nya teman-teman juga bisa menyesuaikan. Untuk profile direction-nya bisa teman-teman pilih dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian setelah itu saya lanjutnya ke bagian grid. Nah, untuk grid ini teman-teman bisa dilihat grid vertical grid. Nah, misal teman-teman mau nambah seperti ini, nah maka di sini akan ada gridnya seperti ini. Kita hilangkan, maka akan seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman semuanya. Misal ini saya tambahin untuk yang to high profile-nya, saya kasih tambahan grid. Nah, untuk horizontalnya juga bisa dilihat. Misal teman-teman ingin menambah, tinggal dikasih checklist seperti ini. Misal tidak, ya udah tidak usah kita checklist. Kemudian untuk grid padding major grid, misal di bagian left-nya ini saya nolkan. Kemudian di bagian right-nya ini juga saya nolkan. Atau teman-teman juga mau custom, misal ngikutin customnya ada 2, nggak masalah. Seperti ini, tidak masalah. Nah, ini adalah untuk axis offsetnya. Seperti ini bisa disesuaikan. Kemudian kita pilih di bagian title annotation. Kita pilih standar saja. Kemudian title kontennya tidak perlu kita rubah. Title text-nya ya kita sesuaikan aja, tidak perlu dirubah-rubah. Kalau seperti saya di sini di bagian title annotation-nya. Untuk horizontal X-nya atau garis horizontalnya, di sini saya juga tidak akan merubah seperti ini. Nanti untuk merubah horizontal maupun vertical X-nya nanti setelah generate profilnya selesai. Seperti ini. Oke, nah ini untuk annotation-nya atau untuk gambar color-nya seperti ini teman-teman semuanya. Oke, setelah dirasa cukup, teman-teman bisa pilih apply. Kemudian teman-teman pilih OK. Oke. Setelah itu teman-teman bisa lanjut ke next, ke bagian station range. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, misal kita mau otomatis, yaitu kita mulai dari start awal di sini, station awal, sampai station akhir. Misal teman-teman mau mengcustom, misal hanya mengambil 1 km, 2 km, atau 3 km, teman-teman bisa tentukan di sini. Di sini saya menggunakan otomatis saja, seperti ini. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Kemudian saya pilih di bagian next. Di sini untuk profil webhack-nya seperti ini. Ini di sini saya ingin custom aja seperti ini. Jadi biar saya tidak akan merubah di bagian ini. Kemudian kita langsung ke bagian next. Kita ke bagian profile display option. Di sini saya juga tidak akan merubah apapun di sini. Kemudian saya pilih next.
Nah, pada bagian data bands ini kan ada elevation sama station. Nah, di sini saya akan rubah ke bagian profile data with geometry and super elevation. Nah, untuk ini sendiri teman-teman tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Misal teman-teman pilih yang existing grid sama finish grid elevation and station, teman-teman juga bisa pilih di sini. Atau teman-teman bisa pilih juga di bagian profile data with geometry and elevation. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi biasanya banyak yang menggunakan ini ya. Jadi di sini nanti untuk tampilan di profilnya itu ada existing grid sama finish grid. Tapi di sini saya ingin menggunakan di bagian data with geometry and super elevation seperti ini. Setelah itu bisa teman-teman edit di bagian sini untuk ininya. Ini saya tidak akan merubah, kemudian saya pilih next. Kemudian pada bagian ini cut area dan fill area saya juga tidak akan merubah sama sekali. Kemudian saya pilih di bagian grid profile view. Kemudian kita tentukan kita mau meletakkan di mana untuk profilnya. Misal kita pilih di sini, kita klik. Nah, ini adalah tampilan daripada profil kita. Jadi ini adalah tanah existingnya, seperti itu. Jadi lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kenapa di sini ada sisa ini. Ini adalah offset yang kita tadi kasih. Seperti di bawah ini ada offset sampai ke minus. Sebenarnya kalau teman-teman tidak ingin ada offsetnya seperti ini, teman-teman tinggal hapus saja, kemudian teman-teman membuat profil lagi pada bagian tadi, atau teman-teman bisa mengeditnya. Misal fit for face, ini sama, kita coba add, kemudian kita pilih draw in profile view. Nah, yang membedakan adalah di bagian kita break dulu, kita klik, kemudian pada bagian ini kita kasih 0, 0, 0, 0. Bedanya sepertinya teman-teman nanti bisa dilihat. Untuk yang lainnya kita custom aja. Oke, kemudian kita klik. Nah, di sini tidak ada. Jadi di sini langsung ke 0, 0. Seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, setelah ini kita bisa lanjut ke bagian alignment vertikal. Pada bagian alignment vertikal ini kita sama seperti prosesnya waktu kita membuat alignment horizontal. Nah, di sini untuk di bagian bawah ini mungkin nanti untuk pengeditannya agar terlihat lebih rapi. Di sini saya akan sharing bagaimana membuat alignment vertikalnya. Bagaimana caranya kita membuat alignment vertikal di software Autodesk Civil 3D. Di sini langsung saja teman-teman, pada bagian profilnya sudah ada. Kita lanjut ke bagian profil kembali, kemudian kita pilih di bagian profil creation tools. Oke, setelah muncul tanda kotak seperti ini, kita klikkan aja di sini. Oke, kemudian sampai muncul seperti ini teman-teman. Nah, pada bagian name, teman-teman bisa ganti namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Misal di sini vertical exercise. Misal saya kasih nama vertical exercise. Oke. Selanjutnya, pada bagian general seperti desain profile, ini saya menggunakan existing aja seperti ini, yaitu desain profile. Buat teman-teman yang mau custom silahkan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kemudian untuk profil asset label setnya, jadi juga sama, saya menggunakan yang complete label set saja. Kemudian kita lanjut ke bagian desain kriteria. Di bagian desain kriteria ini mungkin kita bisa menggunakan yang use criteria based design. Jadi nanti kita
sesuai dengan aturan yang ada di AASTO standar, atau kita menggunakan atau tidak perlu kita checklist. Jadi di sini kita bisa menggunakan atau tidak menggunakan. Di sini saya coba untuk tidak menggunakan karena pada alignment horizontal saya sudah menggunakan. Tapi teman-teman untuk mengetahui perbedaannya silahkan nanti mencoba-coba sendiri ketika teman-teman menggunakan maupun ketika teman-teman tidak menggunakan daripada kriteria desainnya. Oke, langsung saja di sini. Kemudian saya pilih oke. Selanjutnya di sini akan ada muncul profil layout tools vertical exercise seperti ini. Ini sama tampilannya ketika kita membuat alignment horizontal. Nah, di sini teman-teman dari sekian menu ini, teman-teman bisa pilih di bagian ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada draw tangen, ada draw tangen with curve, ada curve setting, dan ada convert curve. Nah, di sini saya menggunakan draw tangen with curve. Kita coba di sini. Kemudian kita cari di spesifikasi point. Specific point, misal kita mulai dari sini. Atau terserah teman-teman, kita membuat alignment vertikal. Misal seperti ini. Kemudian kita turunkan. Seperti ini. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, kita sambungkan ini sampai akhir. Seperti ini sampai STA yang akhir. Oke, semisal seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa skip. Oke. Setelah teman-teman menggambar alignmentnya, di sini bisa kita lihat untuk alignmentnya. Di sini sudah terlihat untuk kemiringannya, slope-nya berapa. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini untuk lengkung vertikalnya, panjangnya berapa, K-nya berapa. Bisa teman-teman lihat, ini sudah teman-teman otomatis di-generate sama software-nya seperti ini. Jika teman-teman ingin melihat, teman-teman bisa klik di bagian sini, di bagian profil grid view. Nah, ini adalah untuk panjang curve-nya. Nah, ini nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misal nih kita mau rubah di yang pertama ini, kita ganti 300 misal. Ganti 300. Bisa dilihat di sini secara otomatis akan berubah menjadi 300, dan untuk ukuran K-nya ini akan menyesuaikan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Ini bisa kita ganti lagi di bagian yang ketiga, misal kita ganti di sini 200. Oke, misalnya kita ganti lagi, misalnya 200. Oke, misal ini saya ganti 300. Nah, ini nanti menyesuaikan, dan untuk gridnya ini juga bisa disesuaikan. Misal di sini kita ganti 0,5, kita bulatkan. Nanti kita ganti 0,5, misalnya kita bulatkan menjadi 1. Nanti akan mengikuti di bawahnya. Terus ini kita ganti 0,2. Nanti akan menyesuaikan teman-teman semuanya. Di sini kita bisa mengcustom, dan ketika kita rubah di sini, misal kita jadi 0,2 seperti ini. Oke, kemudian ini jadi misal jadi 1 minus, kita hapus, kita enter. Di sini kita ganti 0,5. Ini menyesuaikan dengan desain teman-teman semuanya ya. Tidak harus cakup seperti ini. Teman-teman bisa coba-coba sendiri sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, seperti ini. Bisa dilihat di sini sudah berubah sesuai apa yang kita desain seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai mungkin kita bisa close. Kemudian kita juga close di bagian sini. Nah, untuk pembuatan alignment vertikalnya cukup mudah ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini ya teman-teman, kita akan merubah di bagian annotation di bawah ini. Jika kita lihat di sini untuk elevationnya antara sini dan sini ini sama, yaitu 17,1 dan ini 17,1.
17,91, yaitu ini merupakan alinyeman daripada elevasi daripada tanah existingnya. Nah, nanti bagaimana kita untuk mengkombinasi antara di sini elevasi tanah existing dan juga elevasi finish grade kita. Langsung saja di sini teman-teman langsung klik aja di bagian ini, angkanya ini, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih di bagian profile view properties, seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian, coba kita cek di station, elevation, tidak ada yang berubah. Kemudian di bagian profile ini sudah ada, ini ada surface dan vertical exercise. Kemudian di bagian bench-nya. Nah, pada bagian bench ini pada profil 1 ini kan ada surface exercise, sehingga pada profil kedua ini akan saya ganti di bagian vertical exercise, yaitu alinyemen vertikalnya. Setelah itu kemudian pada bagian heads-nya tidak perlu saya ganti, yang perlu diganti hanya di bagian heads-nya saja. Nanti bisa teman-teman lihat di sini perbedaannya, yaitu yang di sebelumnya seperti ini. Kemudian kita coba apply, dan di sini sudah berubah, yaitu di mana ini adalah tanah existing dan yang ini adalah vertical alignment vertikal kita, seperti itu teman-teman semuanya. Untuk yang lain-lain teman-teman bisa edit juga seperti vertical geometry ataupun apapun itu, nanti teman-teman bisa disesuaikan. Untuk ininya juga bisa teman-teman edit seperti ini, bench detailnya, majornya seperti ini. Nah, ini untuk colornya, layer colornya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, kemudian kita cancel aja, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya, setelah kita merubah bahwasanya di sini adalah untuk EG-nya atau sinkronnya, di sini adalah FG atau finish grade-nya, jadi ini adalah tanah existing dan ini adalah elevasi rencana kita. Teman-teman bisa melihat di sini angka di belakang koma, pada bagian EG-nya atau existing ground-nya itu ada 2 angka, 2 digit angka, sedangkan pada sini, pada posisi finish grade-nya ada 3 angka. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau menyamakan keduanya, yaitu kita rubah di bagian existing grade-nya ini, existing ground-nya, kita rubah untuk angka di belakang komanya menjadi 3. Yaitu caranya teman-teman tinggal klik di bagian angkanya, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih pada bagian edit bench style. Oke, pada jendela profil data bench style atau profil data, di sini ada 4 tab, ada information, bench style, display, dan summary. Di sini kita pilih di bagian bench style. Oke, setelah itu teman-teman langsung aja ke major station di sini. Kemudian teman-teman pilih di bagian compose label. Oke, pada bagian compose label di sini teman-teman langsung ke bagian layout, kemudian pada komponen name-nya, karena yang mau kita rubah adalah yang ini, maka di sini kita pilih yang bagian EG atau existing ground-nya. Tanah elevasi, tanah existing. Kemudian di sini pada properti ini kita pilih di bagian text, pada bagian contents, kemudian kita klik, kemudian kita lanjut ke bagian yang ada titik tiganya ini. Selanjutnya kita klik di warna hitam ini, kita klik. Oke, selanjutnya kita ganti di bagian precision ini menjadi 0,001 atau 3 angka di belakang koma. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa teman-teman klik di bagian ini dulu, klik. Selanjutnya teman-teman OK, teman-teman apply, teman-teman OK. Nah, di sini selanjutnya pada bagian minor station hanya sama, yaitu kita klik, kemudian kita pilih di bagian compose label, kemudian kita ke bagian EG existing ground, kemudian kita lanjut ke bagian text-nya, kita pilih, kemudian kita klik di bagian hitamnya, kita rubah menjadi 0,001 atau 3 angka di belakang koma. Setelah itu jangan lupa kita klik tanda panahnya seperti ini, kemudian kita pilih OK, kita apply, kita OK. Oke, setelah 2 step tadi kita lakukan, selanjutnya kita tinggal pilih apply. Bisa dilihat di sini sudah berubah, kemudian kita pilih OK. Dan di sini sudah sama antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk di angka di belakang komanya ada 3 angka. Oke teman-teman semuanya, seperti itu.
Atau misal teman-teman ingin merubah tampilannya agar lebih rapi atau tidak seperti ini, teman-teman bisa merubah tampilannya dengan cara seperti ini, yaitu kita klik, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih di bagian profil, view properties, atau teman-teman bisa klik di bagian atas. Bisa saya klik di bagian atas ini. Nah, pada jendela profil view properties ini, teman-teman untuk menyesuaikan selera teman-teman bisa pilih di bagian sini. Teman-teman bisa pilih, misal teman-teman mau full grid, tampilannya bisa seperti ini, teman-teman bisa lihat. Atau teman-teman pilih di bagian profil view seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kita oke, kemudian kita pilih oke. Nah, ini untuk tampilannya terkesan lebih rapi. Di sini teman-teman bisa lihat gridnya, tinggal nanti disesuaikan gridnya dengan teman-teman klik kanan, klik di bagian sini, kemudian teman-teman ke kanan, kemudian teman-teman pilih di edit profile view style, dan nanti ini tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Bagaimana caranya kita membuat super elevasi di aplikasi Autodesk Civil 3D 2021. Di sini kita langsung aja ke bagian alignment horizontalnya. Kemudian pada alignment horizontal kita klik. Setelah itu teman-teman akan muncul seperti ini ya teman-teman, yaitu tampilan menu super elevation. Kemudian teman-teman pilih di tanda bawah ini. Kemudian teman-teman pilih di bagian calculate atau edit super elevation. Oke. Setelah itu teman-teman pilih di bagian calculate super elevation now. Nah, pada di sini teman-teman bisa pilih dan ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misal tipikal jalannya teman-teman seperti ini, yaitu ini divided road, di mana di tengahnya ada median. Kemudian ini divided with planar with median seperti ini, atau undivided seperti ini. Atau bisa juga yang seperti ini, yaitu pivot methodnya center baseline bisa seperti ini teman-teman semuanya. Jadi undivided tapi dia bentuknya adalah crown. Seperti ini, atau teman-teman bisa milih seperti ini juga, terserah menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk di bagian undivided crown seperti ini dengan metode saya. Metodenya adalah center baseline, di mana kita menggunakan garis center line-nya seperti itu. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya pada bagian ini kita tentukan untuk lebar normalnya berapa untuk ini lane-nya kita ini. Di sini kita juga bisa membuat, misal teman-teman ingin membuat dua lane atau satu lane. Di sini misal saya ingin membuat satu lane, kemudian untuk lebarnya kurang lebih saya kasih 4, dan nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kemudian untuk slope-nya untuk normal slope-nya kita kasih standarnya saja, yaitu 2% seperti ini. Selanjutnya teman-teman langsung saja pilih next. Kemudian pada bagian outside edge shoulder-nya, untuk normal shoulder-nya saya kasih standarnya saja, yaitu 1,5. Kemudian untuk normal slope-nya kita kasih 4. Jadi ini bagian bahu jalannya seperti ini. Jadi nanti di sini untuk lebarnya yaitu 1,5 meter. Kemudian untuk slope-nya yaitu kita kasih normal slope-nya adalah minus 4%. Selanjutnya di sini kita pilih next. Kemudian untuk super elevation-nya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan yang custom aja, yaitu Emax-nya 4%. Kemudian untuk transition length table-nya saya menggunakan yang 2 lajur saja. Kemudian untuk metode-nya menggunakan ASTO 2011, yaitu Crown Roadway. Kemudian ini sama seperti set customnya saja, customnya Civil 3D. Kemudian setelah itu saya pilih bagian face. Oke, setelah kita run, bisa dilihat di sini untuk tabelnya. Kita scroll ke bawah. Ini adalah untuk nilai-nilai dari super elevation-nya, bisa kita lihat di sini.
Pada bagian ini bisa kita langsung close. Kita lihat di bagian gambarnya. Oke, ini bisa kita lihat di bagian circle yang pertama. Ini ada super elevation seperti ini. Di ini pada yang pertama, yang kedua dengan radiusnya seperti ini. Sama nih bagian yang ketiga. Bisa dilihat tadi teman-teman semuanya di sini untuk SPA-nya bisa dilihat. Kemudian untuk nilainya juga bisa teman-teman lihat. Dan ini disesuaikan dengan pada bagian lingkungan atau pada bagian belokannya. Di sini tikungan dan di sini juga di bagian tikungan. Dan untuk mengeditnya teman-teman tinggal tekan di bagian sini super elevation, kita pilih di bagian grid view tabulator editor. Nah ini adalah nilainya, kemiringannya berapa persen seperti ini. Dan untuk yang dibikin full supernya segini nilainya, yaitu dari minus 2% menjadi minus 3,60. Oke, untuk soldernya masih sama ini. Oke teman-teman, bisa dilihat ini ada 3 di bagian super elevation-nya, yaitu di bagian tikungan pertama dan tikungan kedua, dan yang ini adalah tikungan ketiga. Langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita membuat template cross section, atau biasa kita disebut membuat assembly. Assembly ini nanti akan kita gunakan ketika kita ingin membuat koridor jalan seperti ya teman-teman. Langsung saja di sini teman-teman, bagaimana sih caranya kita membuat assembly-nya. Teman-teman langsung aja ke bagian home seperti ini, teman-teman ke bagian grid design, kemudian pada bagian assembly kita klik, kemudian kita pilih template assembly. Oke, pada bagian assembly ini, pada bagian name kita ganti. Yang pertama yaitu kita ganti namanya dulu, misal assembly exercise. Seperti ini. Kemudian untuk assembly style-nya kita ngikut aja secara custom-nya yang disediakan oleh software Civil 3D. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya bisa dilihat di kursor. Di sini ada tulisan specify assembly base location. Di sini kita disuruh untuk meletakkan dimanapun itu. Kita cari aja space yang kosong untuk meletakkan titik tengah daripada assembly itu sendiri. Kemudian kita pilih klik. Dan bisa dilihat ini adalah untuk titik tengah assembly-nya seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita klik di bagian sini. Ini ada menu tool palette. Kita klik. Oke. Setelah itu di sini ada beberapa menu seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada basic, ada lane, ada solder, ada media dan lain-lain. Dari sini kita ke yang pertama dulu, yaitu kita membuat lane atau kita membuat lajurnya dulu. Di sini saya pilih yang lane super elevation AOR. Oke, setelah itu kita tampilkan untuk propertiesnya. Seperti ini kita tampilkan. Oke, tarik dulu di sini. Ini tuh space-nya kita nonaktifkan dulu. Nah, kita tarik di sini. Oke, seperti ini biar gampang. Nah, tadi kita sudah memilih di bagian lens ini, di sini. Nah, kemudian ada general tampilan general seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat di sini teman-teman di bagian advance-nya. Di sini side-nya kita pilih, misal kita pilih right, berarti kita akan membuat di sebelah kanannya. Misal kita mau memilih left, kita akan membuat di sebelah kirinya. Nah, di sini untuk lebar lane-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Tadi di tutorial sebelumnya pada generate super elevation, saya membuat untuk lebar lane-nya adalah 4 meter, sehingga di sini saya sesuaikan yaitu 4 meter. Selanjutnya yaitu untuk slope-nya saya menggunakan
sama, yaitu minus 2%. Nah, untuk lapisan-lapisan ini sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya, seperti PIV 1, PIV 2, base depth, dan sub base depth ini nanti bisa disesuaikan dengan desain teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menggunakan custom yang sudah ada di Review 3D. Kemudian setelah kita memilih atau kita mengcustom beberapa yang ada di sini, teman-teman bisa langsung klikkan di bagian center point assembly-nya seperti ini. Oke, ini adalah sebelah kanan. Selanjutnya kita lanjut di sebelah kiri, kita pilih left, kemudian kita klik di bagian assembly-nya. Oke, setelah selesai kita membuat lainnya, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat untuk bahu jalannya, atau yang biasa kita sebut di sini istilahnya adalah solder. Nah, langsung saja kita ke menu solder, kemudian di sini kita pilih yang solder extend all. Di sini saya bisa menggunakan ini. Untuk yang lain-lain nanti silahkan teman-teman mencobanya sendiri ya teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan di bagian solder extend all, kemudian saya klik. Sama seperti di sini, yaitu di bagian advance parameternya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, di sini untuk solder width-nya saya sesuaikan, karena pada saat tadi desain super elevation saya menggunakan 1,5, maka di sini saya untuk solder width-nya sama, yaitu menggunakan 1,5. Oke, kemudian untuk slope-nya saya gunakan sama seperti yang ada di tadi sebelumnya, di video tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan minus 4. Oke teman-teman semuanya, seperti ini. Ini adalah di bagian left, yaitu kita ketikkan di bagian left sini. Oke, selanjutnya kita ganti di bagian right. Di bagian right. Oke, nah untuk ketebalannya ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan di sini, di edit di sini, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini saya masih menggunakan custom. Oke teman-teman semuanya, kita ulangi. Tadi untuk kliknya tidak pas, ini adalah sudah pas. Di bagian sini belum pas. Kita hapus dulu. Kemudian pilih di solder external. Kemudian kita ganti, yaitu 1,5. Selanjutnya ini kita ganti 4. Oke, setelah itu kita masukkan di bagian left, kita ketikkan ini. Oke teman-teman semuanya, sudah. Untuk bagian lane-nya atau lajur jalannya sudah sepasang. Kemudian di sini ada juga untuk soldernya atau di badan jalannya seperti ini. Selanjutnya yaitu langkah yang terakhir, kita membuat untuk yaitu di bagian sini, yaitu bagian galian dan timbunan. Pada kotak dialog yang ini, yang di like ini, banyak sekali menu pilihan, bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menggunakan di bagian direct bench, kita klik. Kemudian sama seperti biasanya, di sini kita gunakan di sini side-nya. Kita pilih left, berarti kita pasang di bagian left terlebih dahulu. Selanjutnya kita ganti di bagian right. Kita pilih di bagian right-nya. Nah, untuk kemiringannya ini sendiri nanti teman-teman bisa gunakan seperti ini. Di sini ada perbandingan untuk cut slope-nya, yaitu 2:1. Kemudian ini juga untuk maksimal cut height-nya atau maksimal ketinggian cut-nya, yaitu 3 meter. Di sini untuk fill-nya sama, yaitu 2:1. Teman-teman bisa ganti 1:2 atau sebaliknya. Dan lain-lain bisa disetting secara manual buat teman-teman semuanya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kemudian untuk menu-menu yang lain atau bagian-bagian yang lain seperti generic, kemudian ada trench, kemudian ada retaining wall, kemudian ada median. Ini bisa teman-teman coba sendiri di laptop teman-teman semuanya. Misal ada median di tengahnya, mungkin teman-teman bisa tambahin secara sendiri. Kita akan membuat koridor atau generate koridor di aplikasi Autodesk Civil 3D 2021. Oke teman-teman, di sini langsung saja gimana sih caranya kita membuat koridor. Teman-teman langsung aja ke bagian koridor, kemudian kita pilih di bagian koridor seperti ini.
Kemudian kita kasih nama untuk koridornya. Misal untuk koridornya ini saya kasih nama koridor exercise. Oke. Selanjutnya untuk koridor style-nya kita mengikuti basic saja tanpa mengedit di sini, yaitu kita sesuai custom aja yaitu basic. Kemudian untuk koridor levelnya kita pilih di C road core atau center road corridor. Kemudian untuk baseline tipenya adalah alignment dan profile. Kemudian di sini kita pilih untuk alignmentnya, kita pilih alignment exercise, alignment yang telah kita buat ini. Kemudian untuk profilnya kita pilih yang di bagian vertical exercise. Kemudian untuk bagian assembly-nya kita pilih di bagian assembly exercise. Kemudian surface-nya kita pilih di bagian surface exercise. Oke. Setelah semuanya kita pilih, kemudian kita pilih oke. Selanjutnya kita cek di bagian set all target di sebelah kanan atas. Kita cek di sini untuk target surface-nya sudah sama semua, yaitu surface exercise seperti ini. Kemudian kalau sudah kita oke. Selanjutnya kita apply di koridor. Kemudian kita pilih oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah untuk koridor yang kita buat. Oke teman-teman semuanya, setelah itu teman-teman bisa klik aja di bagian koridornya seperti ini. Kemudian kita coba pilih di bagian drive. Kita klik bagian drive, kita ulangi. Kemudian kita pilih di bagian center line-nya. Kemudian kita untuk feature line-nya kita pilih yang bagian ground. Oke, dan ini adalah untuk simulasinya. Di sini kita bisa setting untuk semisal kecepatannya atau speed-nya kita ganti. Oke, kita ganti 80. Untuk konsepnya ini bisa kita ganti yang realistis. Kemudian kita coba play. Nah, ini adalah koridor yang telah kita buat. Nah, ini ada bagian-bagian yang tertutup sama kontur. Ini dalam artian ini adalah daerah cut, sehingga kontur di atasnya harus dihilangkan. Teman-teman semua, ini adalah untuk simulasi kondisi jalan ataupun koridor yang kita desain, mulai dari alignment horizontal, kemudian alignment vertikalnya, kemudian kita generate koridornya sehingga terlihat seperti ini teman-teman semuanya. Ini adalah tampilannya ketika nanti jalan ini benar-benar dibangun atau seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk masuk ke bagian cut. Nah, buat teman-teman semisal tidak ingin bagian cutnya ini kelihatan, teman-teman bisa close terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman nonaktifkan, atau untuk sementara kita nonaktifkan bagian layernya untuk yang di kontur. Oke, topo kita aktifkan, kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Baru teman-teman klik lagi di bagian koridor, kemudian teman-teman drive, kita pilih center line-nya, kita pilih ground, kemudian ini bisa dilihat di sini konseptual tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian realistis. Oke, kemudian kita play. Speednya bisa kita cepatkan jadi 100. Jadi kita play. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah koridor yang telah kita buat. Kemudian kita close. Setelah kita close, kita bisa aktifkan kembali untuk konturnya.
kita klik, kemudian kita aktifkan konturnya yang tadi kita matikan. Oke. Udah. Setelah kita nyalakan, langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus membuat namanya koridor surface. Nah, koridor surface ini nanti tujuannya adalah untuk menghitung atau mengkalkulasi besarnya galian timbunan di desain jalan yang kita buat. Nah, di sini langsung saja teman-teman, bagaimana caranya kita membuat surface koridor. Langsung saja di sini teman-teman ke bagian koridor, kemudian teman-teman klik kanan, selanjutnya teman-teman pilih properties. Pada jendela koridor properties bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa tab, mulai dari information, parameter, kode, feature, surface, boundaries dan lain-lain. Teman-teman di sini ini kita biarkan saja seperti yang tadi. Selanjutnya kita ke bagian surface. Nah, pada bagian surface ini kita akan membuat yang namanya surface. Misal ini kita pilih di bagian ini yaitu create corridor surface. Kita klik. Kemudian untuk namanya teman-teman bisa diganti semisal yang pertama adalah FG, misal finish grade, exercise. Kemudian di sini untuk spesifikasi kodenya, di sini kita kasih top, pilih top, kemudian kita kasih tanda plus di sini. Oke. Selanjutnya kita pilih lagi di bagian sini, yaitu create a corridor surface. Kita klik di bagian create corridor surface, sama yaitu kita ganti namanya dulu. Caranya teman-teman klik 2 kali secara cepat di sini, kita ganti ING exercise. Kemudian kita enter. Selanjutnya di bagian spesifikasi kodenya kita ganti ke bagian datum. Kemudian kita tambah di sini. Oke. Setelah kita mempunyai dua surface, yaitu dua surface corridor surface, yaitu ada yang pertama MG exercise, yang kedua adalah MG exercise. Selanjutnya kita rubah di bagian sini, yaitu di bagian overhang correction. Di sini masih null, di sini juga masih null. Di atas ini kita pilih di bagian top links atau bagian atasnya, yaitu misal dianalogikan untuk finish grade adalah rencana kita, elevasi rencana kita, sedangkan EG adalah existing ground. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk tanah existing. Kemudian di sini, sehingga di sini tadi ada datum, di sini adalah top. Kemudian di sini di overhang correction-nya kita ganti di bagian ini, bagian bottom link. Oke. Selanjutnya kita ke bagian boundaries di sini. Pada bagian boundaries ini sama, kita klik kanan kemudian add automatically. Kita pilih yang daylight. Kemudian di bagian sini sama, yaitu kita pilih di bagian daylight. Untuk slope pattern ya, ini tidak ada yang saya rubah. Kemudian di surface tadi sudah, feature-nya enggak, dan ini enggak, parameter masih sama, set out targetnya masih sama, yaitu di surface. Kemudian cancel saja. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu saya akan coba apply. Kita pilih di bagian rebase. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu. Oke, selesai. Oke, ketika sudah tergenerate, jadi teman-teman, dan nanti fungsinya untuk koridor surface adalah untuk perhitungan besarnya jumlah cut serta besarnya jumlah fill yang ada di desain jalan kita. Sebelum kita membuat cross section, terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya sample line. Jadi di sini kita klik dulu di bagian profile and section view, kita klik sample line. Oke, setelah muncul tanda kotak seperti ini, teman-teman tekan enter di keyboard teman-teman semuanya, enter. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu select alignment. Nah, teman-teman pilih alignment yang teman-teman buat, ya ini tadi alignment yang teman-teman, kemudian teman-teman pilih OK. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk namanya kita ganti dulu. Semisal di sini saya menggunakan SL collection, kemudian saya kasih tambah exercise.
Kemudian untuk sampel line style-nya ini masih sama, ini aja tanpa pengeditan di sini. Saya menggunakan custom-nya. Untuk sampel line label saya sama. Kemudian untuk sampel line layer-nya sama. Kemudian pada di sini ada namanya surface exercise. Kita menggunakan existing ground. Tapi di bagian ini koridor exercise ini kita ganti menggunakan yaitu finish ground. Kita oke. Kemudian pada bagian bawahnya di exercise IG ini kita juga ganti di bagian finish ground. Setelah itu teman-teman bisa tekan di bagian bawah sini, yaitu kita tekan OK. Maka setelah kita tekan OK, di sini bisa kita lihat ada jendela baru yaitu Simple Line Tools. Bisa dilihat kursornya di sini ada berwarna merah yang menunjukkan di bagian alignmentnya. Nah, pada bagian ini kita lanjut ke kita klik di bagian sini tanda bawah, ada pada ke bawah ini di bagian Sample Line Creation Method di sini. Sample Line Creation Method kita klik di bawah sini. Kemudian teman-teman dipilih di bagian Bearing of Station sini. Teman-teman klik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Create Sample Line by Station Range. Nah, di sini teman-teman bisa lihat left side width, yaitu kita setting untuk lebarnya, yaitu lebar sebelah kanan. Misal di sini saya pilih 50. Kemudian di sini untuk lebarnya sebelah kanan, minta di sebelah kiri, sebelah kanan, saya pilih 50. Oke. Selanjutnya di sini saya ganti 25. Sini juga 25. Selanjutnya juga 25. Selanjutnya pada additional sample control di sini untuk di bagian super elevation atau di bagian super elevation critical station kita kasih true. Jadi nanti untuk jaraknya tidak per 20 meter, tapi khusus di area super elevation ini akan nampak berbeda. Oke. Kemudian kita ganti true. Setelah selesai dirubah semuanya bagi teman-teman juga bisa custom, tidak harus sama seperti ini. Dan ini tinggal menyesuaikan dengan lebarnya teman-teman semuanya, tinggal disesuaikan. Setelah teman-teman selesai semuanya, teman-teman bisa tekan OK. Setelah itu masih akan muncul seperti ini, tapi bisa dilihat di sini untuk garisnya sudah muncul. Nah, untuk garis yang 50 tadi adalah di sini panjangnya, yaitu ke kanan 50, ke kiri sini 50, sehingga lebar totalnya yaitu 100 meter. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan lebar koridor teman-teman semuanya. Setelah itu kita tinggal tekan escape saja. Oke. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat sampel lainnya, kita langsung ke bagian section view. Masih sama di bagian profile and section view. Kita pilih di bagian section view, kita klik dulu di bagian sampingnya ini. Kemudian kita pilih di bagian grid multiple view. Oke. Selanjutnya akan muncul jendela grid multiple section view. Nah, pada pertama select alignment, teman-teman pilih alignment teman-teman semuanya. Jadi di sini cuma ada satu. Misal dalam satu lembar kerja ini teman-teman ada 2 alignment, nanti teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian untuk SL collection-nya atau simple line-nya yang barusan kita buat, ini bisa teman-teman masukkan di sini, teman-teman pilih untuk stationing-nya. Ini otomatis dari start station sampai end station. Kemudian semisal teman-teman ingin custom, bisa di sini. Oke, selanjutnya section view name. Ini tidak akan saya rubah dan yang lain-lain tidak akan saya rubah. Saya langsung ke bagian next. Di next ini ada beberapa seperti ini, group plot style-nya. Ini juga tanpa perlu saya rubah. Langsung ke bagian next lagi. Selanjutnya untuk left dan right-nya ini bisa teman-teman lihat di sini tadi yaitu 50-50, bisa teman-teman edit lagi atau teman-teman ganti. Kemudian kita next lagi ke bagian elevation range.
Ini saya custom ngikutin apa yang sudah ada di Civil 3D. Kemudian di sini baru saya akan merubah di bagian sini, yaitu di bagian section display option. Coba kita share. Nah, di sini ada surface exercise, di mana ini adalah surface atau yang pertama kali kita buat di sini di bagian surface ketika kita membuat kontur. Nah, di sini kita untuk stylenya ini adalah existing ground atau tanah aslinya, tanah existing. Kemudian kita di sini coba kita kasih label. Kemudian kita kasih ini, kita pilih tanda ke bawah. Kemudian kita pilih yang EG, section label atau existing ground. Kemudian kita pada bagian ini, kita klik. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian label. Jadi teman-teman ada dua tab, yaitu information dan label. Teman-teman masuk ke bagian label. Selanjutnya, di sini bisa teman-teman lihat ada major offset, minor offset, segment, grid breaks, corridor point, dan lain-lain. Di sini ada juga offset dan elevation. Nah, di sini teman-teman langsung ke bagian sini ya, bagian style, teman-teman klik. Kemudian di sini, di bagian EG offset and elevation ini, kita edit lagi. Kita sesuaikan, jadi ada pada jendela label style composer ini, ada beberapa tab yaitu information, general, layout, drag, state, dan summary. Nah, di sini kita lihat atau kita rubah di bagian layout. Jadi di sini pada komponen name-nya teman-teman lihat terlebih dahulu, ya ini untuk elevation-nya. Ini nanti untuk elevation-nya size untuk tulisannya semisal saya kecilkan 1. Oke. Kemudian yang lain-lain saya menyesuaikan. Ini semisal masih saya ganti warna merah. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti ke bagian line. Pada bagian line ini kita ganti warnanya warna merah. Oke, berubah jadi merah. Kemudian fix length-nya kita turunkan misal jadi 25 agar tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya tidak perlu ada yang kita ganti. Offsetnya ini bisa kita ganti semisal jadi 1 saja biar nggak terlalu besar. Colornya kita ganti warna semisal hijau. Oke, dan kita apply. Kita oke, kita oke, kita apply, kita oke. Selanjutnya yang terakhir ini kita pilih oke. Selanjutnya kita ke bagian yang pertama ini, yaitu koridor exercise yang FG. Di sini untuk labelnya masih 0, kita coba kasih label yaitu menggunakan FG section label. Kita oke. Kemudian kita klik di bagian editing sini. Oke. Selanjutnya ini kita bisa edit. Untuk major offsetnya sama, ini nggak saya rubah seperti ini. Kemudian kita langsung klik aja di sini persen grid-nya. Kita edit. Kemudian untuk arrow-nya ini besar sekali. Arrow size-nya tidak perlu saya edit, misal di layout saja ini. Ini saya kecilkan, semisal text height-nya saya ganti 1. Oke. Nanti bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian warnanya, color-nya hijau. Saya ganti hijau. Oke. Saya kasih hijau yang agak tua. Oke. Oke, tidak ada yang perlu. Ini yang grid. Tidak ada yang perlu lagi kita ganti. Oke, selanjutnya apply. Oke. Oke, selanjutnya pada FG section offset and elevation kita edit juga di sini. Oke, di sini bisa kita lihat untuk line-nya kita pendekkan misal 25 saja. Enter.
seperti ini. Kemudian untuk colornya kita rubah warna merah. Oke, offsetnya nggak perlu, biar sama seperti ini aja. Kemudian di bagian elevationnya ini saya ganti jadi 1 biar kecil aja. Oke, warnanya saya ganti warna hijau misal. Oke, kemudian di bagian offsetnya sama, ini saya ganti 1, warnanya kemungkinan saya ganti yang orange. Oke, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya bagian ini kita oke, kita apply, kemudian kita oke. Terakhir kita oke. Setelah teman-teman dirasa cukup, di sini kita langsung aja ke next. Kemudian pada slide band setnya di sini kita menggunakan di bagian Major Station Offset and Elevation. Oke, selanjutnya di bagian IG atau existing ground-nya di sini kita ganti di bagian Surface Exercise, data survei kita. Kemudian ini Surface Exercise. Ke FG-nya di sini saya menggunakannya di FG sama FG, kemudian offsetnya saya menggunakannya IG exercise. Oke, gini aja mungkin sudah cukup untuk settingnya. Selanjutnya kita pilih di bagian Create Section View. Oke, di sini kita lihat di sini Identify Section View Origin, yaitu kita cari kosong. Misal di sini kita klik. Proses creating section view, kita tunggu loadingnya. Oke teman-teman, setelah generate creating section view sudah selesai, ini bisa dilihat. Ini adalah untuk ke yang pertama, yaitu STA 0+025. Tadi saya setting di per 25 meter. Bisa dilihat di sini masih tertumpuk di bagian sini. Ini masih tertumpuk. Nanti bisa teman-teman edit di sini. Masih terlalu besar, mungkin bisa teman-teman ganti settingnya untuk bagian teksnya. Ini teman-teman satu sudah cukup kayaknya. Kita cancel di bagian gridnya saja. Kita ganti, misal jadi 0,5. Kita coba, oke. Kita apply, kemudian kita pilih oke. Kita oke, apply, oke. Nah, masih tertumpuk ini, bisa kita kecilkan lagi. Kita full view, kemudian kita gridnya kita kecilkan sampai kira-kira mungkin 0,25 aja ya. Oke, kita apply. Nah, mungkin seperti ini teman-teman semuanya. Dan ini untuk semua cross sectionnya sudah tergenerate mulai dari STA 0+025 sampai yang terakhir ya teman-teman semuanya. Dan ini banyak sekali karena untuk koridornya sangat panjang dan untuk jaraknya saya menggunakan jarak yang per 25 meter. Jadi sini bisa dilihat ini untuk propose elevationnya, existingnya berapa. Di sini bisa teman-teman lihat. Oke. Dan semuanya sudah tergenerate untuk cross sectionnya. Kita langsung saja ke bagian analyze di sini pada menu sini. Kita pilih di bagian analyze. Kemudian di sini kita pilih di bagian compute materials. Kita klik. Selanjutnya di sini teman-teman pilih select alignment teman-teman semuanya. Di sini ada satu yaitu alignment ini. Misal teman-teman di sini ada 2 alignment, teman-teman bisa pilih alignment mana yang ingin kita keluarkan volumenya. Selanjutnya kita pilih di bagian simple line groupnya. Sama, misal simple line groupnya ada satu, teman-teman bisa langsung secara otomatis. Tapi ketika teman-teman ada 2 simple line groupnya di sini, maka teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja di sini teman-teman kita pilih OK. Selanjutnya di sini ada bagian cut and fill, artwork, dan materialist. Di sini kita pilih bagian cut and fill. Oke, kemudian pada bagian surface,
Ini ada IG atau existing ground. Di sini kita pilih di bagian surface exercise ya di sini, yaitu di mana ini data kontur yang kita masukkan awal. Kemudian pada datum, ini pada kita membuat koridor surface, pada bagian datum atau bottomnya, saya menggunakan di bagian koridor exercise EG sini. Jadi nanti teman-teman yang di bagian membuat lupa, bisa teman-teman ingat-ingat di bagian ketika kita sedang membuat koridor surface, di situ kita tentukan untuk koridor surface EG dan koridor exercise yang bagian FG. Nah, di sini saya menggunakan yang di bagian EG. Kemudian dari sini kita pilih OK. Sudah selesai, selanjutnya kita tunggu dulu sampai selesai. Ini masih belum aktif untuk menu-menunya, kita tunggu. Selanjutnya setelah selesai, teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini langsung saja teman-teman pilih di bagian ini, total volume table di sini. Kita pilih, kita klik, oke, di bagian ini. Kemudian muncul create total volume table di sini. Untuk volume tabelnya kita pilih, yaitu di bagian cut and fill. Selanjutnya untuk table layernya sama, yaitu seperti ini. Kita bisa ganti untuk alignmentnya, yaitu alignment exercise. Untuk simple line groupnya kita menggunakan SL collection exercise. Untuk material listnya kita pilih sini material list 1. Kemudian untuk space table-nya ini untuk ditentukan untuk row-nya berapa dan table-nya berapa. Di sini saya menggunakan custom aja. Kemudian ini bisa dipilih titelnya mau cross atau down. Kalau di sini saya biasanya menggunakan yang custom daripada software Civil 3D ini sendiri. Kemudian di sini saya pilih OK. Setelah itu kita pilih di mana kita akan meletakkan tabelnya. Saya klikkan di sini. Kita tunggu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk total volumenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk volumenya. Di sini saya munculkan adalah per 25 meter. Jadi, ketika teman-teman tadi membuat SL line-nya, untuk ketika teman-teman membuat ini, sampel line-nya, jarak ini nanti menentukan jarak ataupun POV yang dikeluarkan di sini. Misal teman-teman di sini tadi menggunakan 20 ataupun 50, nanti di sini akan mengikuti. Misal teman-teman 20, maka di sini akan ditunjukkan per 20 meter. Misal 50 akan ditunjukkan per 50 meter. Jadi menyesuaikan daripada SL atau sampel line yang teman-teman buat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk total volumenya bisa teman-teman lihat. Jadi mulai STA awal sampai di bagian STA akhirnya. Oke teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini ada cut, ada fill, ada juga di bagian semuanya ini ada fill semuanya tapi cutnya nggak ada, atau sebaliknya. Teman-teman bisa dilihat nanti di volume report teman-teman semuanya. Jadi di sini ini ada juga cut, ini ada juga fill. Bagaimana caranya kita mengeluarkan untuk volume perkerasan jalannya? Oke teman-teman, di sini langsung saja untuk meminimalisasi waktu. Teman-teman langsung saja ke bagian analyze, sama prosesnya ketika kita sedang mengeluarkan untuk volume galian dan timbunan atau cut and fill. Selanjutnya teman-teman pilih di bagian compute material, teman-teman klik. Kemudian ini sama, yaitu kita menggunakan alignment kita sama sample line groupnya kita pilih OK. Kemudian di sini kita pilih di bagiannya add new material. Nah, di sini adalah material list yang pertama kemarin, yaitu waktu kita membuat cut and fill. Kemudian kita coba ganti di sini. Kita klik 2 kali, kita ganti cut and fill, biar nanti kita tidak bingung di sini. Oke, kita pilih cut and fill. Oke, enter. Selanjutnya kita pilih add new material. Seperti ini. Oh, bukan, salah. Kita delete terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pilih di bagian import another criteria. Kemudian kita pilih di bagian material list. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk corridor shape-nya di sini material list-nya. Di sini untuk pavement materialnya kita pilih di bagian corridor pavement 1.
Kemudian kita pilih untuk di bagian base-nya, kita pilih koridor exercise base. Kemudian di sini kita pilih di bagian sub base. Oke. Setelah itu kita oke. Kita tunggu loadingnya. Bisa dilihat di sini adalah untuk material yang kedua, yaitu kita ganti material, yaitu material perkerasan. Oke, tidak ada yang perlu kita ganti lagi di sini. Kemudian kita coba apply, kemudian kita oke. Kita tunggu teman-teman sampai di sini muncul menunya kembali. Setelah muncul kembali menunya di sini, teman-teman semuanya, teman-teman langsung pilih di bagian material volume table. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat area dan volume di sini. Kemudian untuk layernya kita ini custom aja, kemudian alignmentnya sama. Sedangkan di sini untuk materialisnya kita ganti di bagian material perkerasan, kemudian yang pertama kita pilih di bagian pavement terlebih dahulu, kemudian kita pilih di sini untuk crown-nya kita custom aja, dan yang lain-lain kita custom, kemudian kita pilih OK. Kita cari di bagian yang kosong, semisal di sini sejajar dengan ini. Oke, di sini kita klik. Nah, ini adalah untuk material daripada pavementnya sendiri, teman-teman semuanya. Oke, ini bisa dilihat. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita mengeluarkan di bagian material base-nya. Sama, yaitu kita ke bagian material volume table. Kemudian masih sama, tinggal di sini kita ganti material perkerasan. Di sini kita pilih di bagian base. Oke. Kemudian kita pilih OK. Kita cari tempat yang kosong. Kita sejajarkan dengan ini. Kita klik. Nah, ini adalah untuk material base-nya. Oke teman-teman, kemudian yang terakhir kita lanjut, yaitu kita ke bagian material volume table. Sama, kita ganti material perkerasan. Di sini kita ganti di bagian sub base. Kita pilih OK. Kemudian kita sejajarkan. Oke, di sini. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 material, yaitu ini di sini cut and fill, teman-teman. Terus di sini pavement, ini base, dan yang ini kemudian adalah sub base. Jadi dari ketiga elemen dari perkerasannya sudah kita keluarkan di sini ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin sekian sharing panjang dari saya berkaitan dengan software Autodesk Civil 3D. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya berharap masukan teman-teman semuanya di bagian kolom komentar berkaitan dengan sharing video sharing ini. Apabila ada kekurangan, silahkan teman-teman tambahi di kolom komentar. Apabila ada masukan, silahkan teman-teman tuliskan juga di kolom komentar berkaitan dengan semua sharing-sharing saya, video-video sharing saya yang berkaitan dengan software-software teknik sipil. Nah, di sini mungkin ini adalah sharing untuk bagian video dari Autodesk Civil 3D yang belajar mulai dari nol sampai kita bisa mengeluarkan BOD-nya. Di sini saya berharap yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, sehingga teman-teman bisa membantu proses teman-teman semuanya dalam mempelajari software Autodesk Civil 3D. Soalnya software Autodesk Civil 3D ini banyak sekali digunakan di beberapa konsultan ataupun di kontraktor yang nanti bakal ketika teman-teman menguasai ini bakal menunjang keterampilan teman-teman ketika teman-teman nanti bekerja di suatu perusahaan, entah itu di BUMN maupun di swasta, entah itu teman-teman di konsultan maupun teman-teman di kontraktor. Dan saya berharap dari serangkaian video ini
teman-teman bisa sedikit mengambil ilmu yang saya sharing ini, yang nantinya insya Allah nanti kedepannya saya akan terus sharing-sharing berkaitan dengan software-software yang saya bisa atau saya pernah gunakan, agar teman-teman tidak merasa kesulitan ketika memulai untuk belajar dan teman-teman tidak kekurangan sebenarnya literasi untuk belajar. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari sekian banyak video, banyak salah-salah kata ataupun banyak miss-missnya nanti mohon untuk diingatkan, untuk kedepannya nanti bisa saya perbaiki, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai dengan video yang terakhir ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video sharing saya yang lain, dan saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti sampai di video terakhir ini. Dan saya ucapkan ya banyak-banyak terima kasih, dan saya mohon dukungannya untuk teman-teman untuk subscribe dan eh, like dan juga komen agar saya semakin semangat dalam membuat video-video sharing yang software yang lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih.